kali terhubung dengan rekan kami. Pemirsa, masih di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi. Kita akan bergabung dengan rekan kami Aya Nufus. Selamat pagi, Aya. Iya, selamat pagi, Aya. Apakah Anda mendengar dengan jelas suara saya? Aya? Ya, selamat pagi, Gede. Ya, Aya, bagaimana situasi di sana jelang pembacaan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres 2024 ini? Apakah Anda mendapatkan informasi terbaru di sana? Ya, Gede, menjelang putusan untuk batas usia Capres-Cawapres yang rencananya akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dari pantauan kami ini di depan dari Gedung Mahkamah Konstitusi 1 ini sendiri sudah terlihat ada sejumlah personel BRIMOB yang sudah berjaga sejak pagi tadi kami tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan untuk posisi saya sendiri ini berada di dalam dari Gedung Mahkamah Konstitusi, ini tepatnya di ruang lobi begitu. Dan juga dari pantauan kami dari dalam ini sudah terlihat baru saja tiba sejumlah rombongan atau kelompok mahasiswa beralma mater hijau, namun saya belum dapat memastikan ini mahasiswa dari mana begitu, Gede dan juga pemirsa. Namun ini baru saja tiba dan belum ada pergerakan yang cukup signifikan ataupun pergerakan agresif yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini, namun hanya berkumpul saja begitu ya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Dan untuk agenda pada pagi hari ini sendiri di Mahkamah Konstitusi rencananya memang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mana nantinya akan ada 3 perkara yang akan dibacakan uji materialnya oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana yang pertama ini dari sejumlah permohon yang akan dibacakan putusannya, yakni pemohon yang diajukan oleh Wiwit Arianto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro dengan nomor perkara 102 PUU 21 tahun 2023 begitu, dan juga pemirsa, yang mana mereka meminta Mahkamah Konstitusi ini untuk menetapkan usia 40 sebagai batas minimal dan juga 70 tahun sebagai batas maksimal untuk umur Capres dan juga Cawapres. Dan selain itu ada hal lainnya juga dari pemohon yang tadi saya sebutkan, yang mana mereka juga berharap begitu ya Mahkamah Konstitusi ini mengubah bunyi pasal 169D Undang-Undang Pemilu, yang mana mereka menginginkan Capres dan Cawapres ini tidak pernah terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia berat begitu atau HAM berat. Salah satu pelanggaran HAM berat adalah penculikan aktivis pada masa Orde Baru hingga Reformasi 1998. Dan ini berdasarkan permohonan dari pemohon yang namanya tadi saya sebutkan. Kemudian untuk perkara selanjutnya, yakni perkara yang kedua, ini dengan nomor perkara 104 PUU 21 tahun 2023 yang diajukan Kulvino Guevarato, yang mana ia meminta Mahkamah Konstitusi ini untuk menetapkan syarat usia Capres dan juga Cawapres, yakni minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Dan selain itu ada pula perkara selanjutnya dengan nomor 107 PUU 21 tahun 2023 yang dimohonkan oleh Rudi Hartono, yang mana ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batas maksimal kepada syarat usia Capres dan Cawapres ini, yakni 70 tahun. Dan memang sebelumnya dari pihak Mahkamah Konstitusi sendiri ini telah memutuskan begitu ya, Gede dan juga pemirsa, pada 16 Oktober 2023 lalu terkait dengan putusan usia minimal Capres dan juga Cawapres, yakni 40 tahun kecuali telah memimpin suatu daerah begitu ya. Dan kita tahu bahwa hal ini menimbulkan sejumlah polemik dari berbagai kalangan masyarakat begitu, dan kita tahu juga hal tersebut atau putusan tersebut ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Dan pasalnya gitu, Gede dan juga pemirsa, diumumkannya Gibran menjadi pasangan dari Prabowo Subianto untuk pemilu 2024 mendatang ini dilakukan pasca diumumkannya atau diputuskannya usia minimal Capres dan Cawapres, sehingga memang dari sejumlah atau kalangan masyarakat ini ada yang melakukan penolakan terhadap putusan tersebut. Dan juga kita akan sama-sama menantikan seperti apa putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh sejumlah pemohon ini, Gede dan juga pemirsa. Dan kita tahu juga bahwa beberapa waktu yang lalu ini salah satu Bacapres yakni Prabowo Subianto ini baru saja berusia 72 tahun, sehingga banyak dugaan di luar sana yang mengatakan bahwa putusan nanti apabila dikabulkan ini dapat mempengaruhi elektabilitas dari Bacapres Prabowo Subianto. Gede.
Ayah, kami masih akan terus menanti jalannya sidang pembacaan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih.